Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam, Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh Dimas Kusharmanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mbak Yu, lihat tidak? Ada yang aneh dari biasanya pada diri Dinda. Tanya Bu Tejo lirih. Aneh bagaimana, Jeng? Tanya Bu Broto tidak mengerti. Pokoknya aneh. Ah, Jeng Tejo, ada-ada saja. Iya Mbak Yu, coba amati. Bu Broto lalu diam. Ruri di depan sedang menerima telepon dari Ananta. Merasa punggungnya ada yang menoel. Sementara di sekitarnya tidak ada orang. Perasaan tadi ada yang Noel. Siapa ya? Apa ibu atau bapak? Kata Ruri bingung. Rasa penasaran yang begitu besar dari Ruri terhadap yang menoel punggungnya. Ruri mengitari ruangan tamu rumah Ananta yang luas dan penuh dengan berbagai pernak-pernik hiasan rumah. Tidak ada siapa-siapa ya. Tapi terus siapa yang menoel tadi? Gumam Ruri lirih sembari matanya dengan cermat mengitari keadaan ruang tamu. Lain halnya Bu Broto di dalam merasa sudah resah karena jam sudah menunjukkan angka 9 lebih. Tetapi Ananta belum juga mengajak berangkat. Tidak sabar, Bu Broto bermaksud menemui Ananta. Sebentar ya Jeng Tejo, saya tinggal ke depan dulu. Pamit Bu Broto. Dengan senyuman ramah Bu Tejo mengangguk. Setiba di ruangan tamu, Bu Broto tidak melihat Ananta. Yang ada hanya Ruri yang berjalan mondar-mandir. Ruri, ada apa kok mondar-mandir? Tegur Bu Broto. Astagfirullah, ibu bikin kaget saja, kata Ruri sambil kedua telapak tangannya memegang dadanya yang berdegup cepat karena kaget. Ada apa, Rur? Kamu seperti ketakutan. Anu Bu, anu apa? Ucap Bu Broto penasaran. Ruri saat menerima telepon dari Mas Ananta, punggung Ruri. Bu Broto memotong ucapan Ruri. Punggung kamu kenapa? Percakapan Bu Broto dan Ruri didengar Pak Tejo. Kemudian Pak Tejo menghampiri mereka. Ini ada apa? Sepertinya semangat sekali, tanya Pak Tejo setelah ada di depan Bu Broto dan Ruri. Bu Broto lalu menjelaskan masalah ke Pak Tejo. Ruri, jelaskan ke Bapak juga Bu Broto apa yang kamu alami, perintah Pak Tejo ke Ruri. Belum lagi sempat Ruri bercerita, mendadak ada cahaya bagaikan kilat lewat di depan mereka. Pak Tejo, Bu Broto, dan Ruri mereka pada kaget. Sinar apa itu Mas? Tanya Bu Broto sembari berpegangan ke lengan Ruri. Pak Tejo menggeleng dengan sorot mata kebingungan. Sudah, tidak perlu dipermasalahkan. Sinar itu mungkin itu tanda mau hujan. Sekarang Ruri ceritakan yang terjadi pada kamu tadi, ujar Pak Tejo sambil menarik kursi dan duduk. Punggung Ruri seperti ada yang Noel. Bu Broto memicingkan kedua matanya. Menoel? Itu benar kamu rasakan? Tanya Bu Broto. Iya Bu, terasa sekali. Ruri sampai menoleh ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa, terang Ruri. Bu Broto dalam hati mengatakan, jangan-jangan penampakan yang aku lihat kemarin di kamar tamu. Tebak Bu Broto. Bu, kok diam? Ada apa? Ibu takut? Oh tidak ada apa-apa kok.
Cuman tadi ibu kepalanya seperti keliengan. Bohong Bu Broto. Itu mungkin perasaan kamu saja, Rur, kata Pak Tejo. Mungkin juga, Pak. Ya sudah, kita berangkat saja. Hari sudah siang, ajak Ruri dengan menarik lengan Bu Broto, berjalan menuju ke mobil yang sudah siap. Berangkat? Ananta kemana? Oh iya, tadi Mas Ananta telepon kalau nanti habis ketemu sama klien menyusul. Kapan dia pergi? Tadi Bu, kurang lebih setengah jam yang lalu. Bu Broto diam. Ia baru tahu kenapa tadi Dinda masuk kamar seperti marah. Rupanya ini penyebabnya. Oke, kita berangkat. Terus siapa yang jadi drivernya? Ucap Bu Broto. Kata Mas Ananta, Pak Diman. Di dalam, mendadak Bu Tejo berteriak-teriak melihat barang-barang termasuk makanan yang sudah dirapikan jadi berantakan lagi. Malah bagian ada yang tumpah. Bu Tejo sepertinya tidak melihat bahwa di dekat kakinya ada sepasang potongan tangan yang berlumuran darah serta dengan kukunya yang runcing hitam pelan mendekati kaki Bu Tejo. Sepasang tangan itu terus merayap mendekati kaki Bu Tejo dan sepertinya akan mencengkeramnya. Jarak semakin dekat dan kira-kira jarak sepasang potongan tangan itu dengan kaki Bu Tejo berjarak sejengkal. Baru Bu Tejo melihat potongan tangan itu mendekati kakinya. Tanpa pikir panjang, Bu Tejo melompat sampai sandalnya lepas dan lari keluar sambil berteriak minta tolong. Tolong! Sembari berteriak minta tolong, Bu Tejo lari tunggang langgang dan beberapa kali tubuhnya membentur meja, kursi. Tetapi itu semua tidak Bu Tejo rasakan sakit. Teriakan Bu Tejo itu didengar Pak Tejo, Bu Broto juga Ruri. Mereka saling pandang. Kenapa itu Bu Tejo? Kata Bu Broto, khawatir dan segera berlari kecil ke dalam yang diikuti Pak Tejo dan Ruri. Jeng Tejo, ada apa? Tanya Bu Broto yang segera memeluk tubuh Bu Tejo yang terasa dingin dengan muka pucat pasi. Kemudian dibantu Pak Tejo dan Ruri. Bu Tejo dibawa menuju ke tempat duduk dan memintanya Bu Tejo duduk. Ruri, tolong ambilkan air putih, perintah Bu Broto. Setelah Bu Tejo duduk, Bu Tejo kelihatan lemas dan belum mampu berbicara. Bu, ini Bapak. Ada apa sebenarnya? Tanya Pak Tejo sambil memijit kaki istrinya itu. Bu Tejo diam belum bisa berbicara. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dibasahi keringat dingin. Setelah diberi minum dan meminumnya, Bu Tejo mulai bisa matanya memandangi suaminya, juga Bu Broto. Jeng, ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Bu Broto dengar suara lembut. Kembali Bu Tejo hanya melirik ke sana kemari. Bu Tejo rupanya masih terbayang potongan tangan yang nyaris mencengkeramnya. Apa bisa-bisa Jeng Tejo dilihatin sesosok makhluk yang ada di kamar tamu? Kira-kira Bu Broto di hati. Setelah dipijit serta minum beberapa teguk air, Bu Tejo menghela nafas dan tengok sana tengok sini mencari sesuatu. Bu, cerita Bu, apa yang terjadi sampai Ibu bisa begini? Apa ada maling masuk? Tanya Ruri. Bu Tejo menggeleng. Terus ada apa? Tanya Ruri lagi. Coba kalian tengok di dalam. Tempat makan dan barang-barang akan dibawa ke puncak, tutur Bu Tejo hati-hati. Ibu, Ruri liatin sepertinya ketakutan. Bu Tejo mengangguk. Emang ada apa Jeng? Tanya Bu Broto antusias. Di sana tadi saya lihat ada potongan tangan berjalan merayap di lantai, akan memegang kaki saya. Jelas Bu Tejo dengan mimik muka ketakutan. Apa? Betul itu Jeng?
Buat apa saya bohong? Kemudian untuk membuktikan benar tidaknya ucapan Bu Tejo, Pak Tejo berjalan ke dalam. Sesampai di dalam, Pak Tejo terkejut karena semua barang yang ada dalam ruangan berantakan, sedangkan sayuran dan makanan pada tumpah. Astagfirullahaladzim, Ruri! Teriak Pak Tejo memanggil Ruri. Mendengar namanya dipanggil, Ruri bergegas ke dalam. Sembari berjalan cepat, banyak pertanyaan yang muncul di benak Ruri. Ada apa Bapak memanggilku sebegitunya, seolah terburu-buru? Apa yang terjadi di ruangan itu? Ruri terus berjalan, dengan sesekali menyibakkan rambutnya yang jatuh terjurai, menutupi dahinya. Sesampainya di tempat Ruri, matanya terbelalak, melihat ruangan berantakan seperti ada yang mengobrak-abrik. Pak, ada apa bisa berantakan seperti ini? Tanya Ruri sambil membantu mengangkut barang-barang yang berantakan, juga makanan yang berceceran. Bapak tidak tahu, apa tadi ada orang masuk ya? Kata Pak Tejo dengan dua telapak tangannya meraup kerupuk Palembang yang berantakan, yang sedianya akan dibawa ke puncak. Ruri rasa bukan orang, Pak, tetapi dua potong tangan yang ibu ceritakan tadi. Ah, masa? Bapak kok masih belum yakin cerita ibumu? Kata Pak Tejo, tidak yakin akan cerita istrinya. Ruri melirik ke arah bapaknya. Masa ibu bohong sih, Pak? Bisa jadi ibumu itu penakut. Di ruangan itu tidak mereka sadari, arwah Puspita berdiri di dekat mereka. Arwah Puspita dengan wajah bengis memandangi Ruri. Arwah Puspita ada rasa kalau wanita ini tidak bisa jadi ibu yang baik bagi Dinda. Maka arwah Puspita berusaha menggagalkan pernikahan Ananta dan Ruri. Dan juga Ananta telah melanggar sumpah dan janjinya di depan jasad Puspita. Untuk memberi pelajaran bagi mereka, arwah Puspita mengeluarkan sebilah pisau dan ia lemparkan ke lantai, tepat di muka Ruri dan bapaknya. Pisau itu jatuh dan menancap di lantai. Walau lantainya terbuat dari marmer, namun pisau itu bisa tembus dan menancap. Astagfirullah, kaget Pak Tejo sambil mundur. Sedang Ruri menjerit, ada pisau, Pak. Siapa yang melempar kemari? Ucap Ruri ketakutan yang langsung mencengkeram lengan ayahnya. Tenang, tenang Ruri, jangan panik, pinta bapaknya. Ruri takut, siapa yang melempar? Rengek Ruri ketakutan. Ini pasti ada orang yang sirik melihat kamu akan menikah dengan Ananta. Salah Ruri apa kalau tidak boleh menikah dengan Mas Ananta? Keluh Ruri masih memegangi lengan Pak Tejo. Pak Tejo meminta Ruri agar pergi meninggalkan tempat. Ruri menurut. Ia beringsut dan keluar terus menuju ke depan. Sebelum sampai di ruang depan, Ruri dalam langkahnya dikejutkan dengan penampakan arwah Puspita yang berdiri menghalangi langkahnya. Ruri melihat penampakan itu langsung berteriak sekeras-kerasnya. Teriak Ruri keras sekali sambil berjongkok dengan mukanya disembunyikan dengan dua telapak tangannya. Bu Tejo mendengar teriakan Ruri langsung berlari menemui Ruri. Dilihatnya Ruri sedang jongkok dengan menelungkupkan kepalanya. Ruri, apa yang terjadi? Ada potongan tangan yang ibu ceritakan itu, kata Bu Tejo dengan mengangkat Ruri untuk berdiri. Ruri berdiri dan langsung mendekap tubuh ibunya sambil menangis ketakutan. Tidak lama setelah itu Bu Broto datang. Bu Broto menghampiri. Ada apa dengan Ruri, Jeng? Tanya Bu Broto, wajahnya tampak tegang. Tidak tahu Mbak Yu, Ruri belum mau bercerita. Bu Broto mengusap-ngusap punggung Ruri. Ruri, ayo cerita dengan ibu. Ada apa sampai berteriak begitu?
Ucap Bu Broto ingin tahu. Ruri masih saja mendekap ke ibunya. Bayangan penampakan yang dilihatnya masih membekas di matanya. Ia hanya bisa menangis dan menangis. Bu Broto juga Bu Tejo terus meminta agar Ruri bersedia bercerita apa yang baru saja dialaminya. Di tengah tangisnya, Ruri teringat kalau bapaknya juga sedang dalam bahaya di ruangan dalam. Cepat Ruri mengangkat kepalanya dengan muka sembab dan khawatir. "Bapak, Bapak, bantu Bapak," ujarnya dengan menarik lengan ibunya menuju ke ruang dalam. Tentu ini membuat Bu Tejo dan Bu Broto makin kebingungan. "Bapak kenapa?" kata Bu Tejo sembari berjalan cepat yang diikuti Bu Broto. "Mas Tejo, kenapa Rur?" tanya Bu Broto sembari berjalan cepat. Di depan Ruri terus melangkahkan kakinya menuju ke ruang dalam tanpa menghiraukan pertanyaan ibunya dan Bu Broto. Di dalam ruangan, Pak Tejo sambil berdiri sedang membaca selembar kertas yang bertuliskan dengan tinta merah seperti darah. "Surat apa ini? Simbolnya seperti kematian," gumamnya. Bunyi tulisan yang bertinta darah itu. "Ananta, kamu telah melupakan sumpah dan janjimu. Dasar munafik." Setelah membaca surat itu, Pak Tejo berdiri sambil bersandar ke dinding. "Ananta telah melupakan janji dan sumpahnya. Janji apa itu?" kata Pak Tejo. Sehingga timbul banyak pertanyaan dalam benaknya. Pada saat Pak Tejo akan keluar dari ruangan, mereka tiba, Ruri, Bu Tejo, dan Bu Broto. Bu Tejo langsung memegang lengan suaminya dengan beberapa pertanyaan. Pak Tejo tetap tenang. Ia tidak ingin membuat istrinya juga Ruri dan Bu Broto merasa cemas. Pak Tejo kemudian mengajak mereka duduk di ruang tengah. Di ruangan ini, baru Pak Tejo bercerita sampai menemui kertas yang bertuliskan dengan warna merah. "Mas Tejo, saya rasa Ananta tidak pernah berjanji dan bersumpah dengan janjinya itu sama siapa saja?" tanya Bu Broto serius. "Betul Mbak Yu, tetapi siapa tahu Ananta pernah berjanji dengan rekan bisnisnya yang Mbak Yu tidak tahu," kata Pak Tejo. "Itu bisa jadi, cuman yang saya anggap aneh, siapa yang bawa surat atau kertas itu?" ucap Bu Broto. Pak Tejo berpikir, betul juga Mbak Yu Broto berkata begitu. "Iya, ini yang bikin aneh." Bu Tejo yang diam kemudian ikut bicara. "Saya rasa ini orang sudah menggunakan hal-hal magic, Pak." "Setuju saya dengan perkataan Jeng Tejo." "Ruri juga," imbuhnya Ruri. Suasana hening sejenak. Mereka saling berpikir akan kejadian aneh ini. Pak Tejo berusaha keluar dari permasalahan yang baru mereka semua temui dengan mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-ngomong, bagaimana acara ke puncaknya?" "Sudah Pak, batalin saja. Toh masih ada hari yang lain," kata Bu Tejo. "Ya bagus Bu, karena sudah banyak kendala. Kalau kita paksakan takut terjadi apa-apa," tutur Ruri yang sudah melupakan penampakan yang ditemuinya. "Bagaimana dengan Mbak Yu Broto yang punya acara?" kata Pak Tejo. Bu Broto dengan sedikit tersenyum mengatakan setuju dengan usulan Bu Tejo. "Lagian juga Ananta tidak ada," kata Bu Broto dengan menatap ke Ruri. Selanjutnya acara ke puncaknya dibatalkan. Melihat acara mereka bersenang-senang ke puncak dibatalkan, arwah Puspita tertawa. "Rasakan kalian semua, dan akan aku teruskan mengganggu segala acara kalian untuk mendekatkan Ananta dan Ruri." 2 jam kemudian Ananta datang. Tak biasanya Ananta baru bertemu klien pulang dengan muka yang masam, seperti memendam kesal di hatinya. Ananta turun dari mobil BMW hitamnya.
Ananta terus berjalan dengan langkah cepat. Belum sampai pintu, Ruri sudah membukakan pintu dan menyambutnya dengan kecupan sayang. "Bagaimana, Mas? Hasil pertemuannya?" tanya Ruri sesudah Ananta duduk dan minum. "Kacau," jawab Ananta dengan meletakkan kontak mobilnya begitu saja. Ruri menatap Ananta serius. "Kacau? Maksudnya apa?" tanya Ruri lagi. "Kamu ingin tahu apa kacaunya?" Ruri mengangguk terus duduk di sebelah Ananta. "Klien itu yang tadi pagi menghubungi Mas datang ke rumahnya sesuai permintaannya. Dia itu masih tidur." "Terus yang menghubungi Mas tadi pagi siapa?" "Tak tahu saya," kata Ananta dengan menggelengkan kepalanya sambil bersandar di kursi. "Bagaimana tidak tahu? Kan Mas sendiri yang berbicara dengannya." "Iya, betul itu. Tetapi kenyataannya sesampai di rumahnya, dia masih tidur." Rory diam sembari berpikir dengan mereka-reka. Aneh, betul-betul aneh. Apa mungkin ini pekerjaan mereka yang tidak suka aku menikah dengan Mas Ananta? Kalaupun iya, apa salahku kalau aku menikah dengan Ananta? Tebak Rory. Perkiraan Rory, pasti ada orang yang tidak suka saya menikah dengan Mas. Mendengar ucapan Rory itu, Ananta langsung memandang Rory dengan serius. Apa salah saya atau kamu sampai orang tidak bisa suka dengan hubungan kita? Rory diam di depan mereka. Mereka tidak tahu arwah Puspita berada di situ. Arwah Puspita geram melihat keduanya. Kedua matanya yang merah itu melototi mereka. "Kurang ajar kamu Ananta. Benar-benar kamu melupakan janjimu dulu di depan jasadku," ucap arwah Puspita. Ingin sekali arwah Puspita mencekik Rory, wanita yang digadang-gadang sebagai gantiku. "Ananta, kamu tidak tahu keinginan wanita itu menikah denganmu bukan karena cinta, tapi karena harta," kata arwah Puspita. Bau busuk mendadak menyeruak ke dalam rumah megah dan mewah Ananta. Bu Broto dan Bu Tejo yang ada di dalam mencium juga bau busuk. "Jeng, mencium bau bangkai tidak?" kata Bu Broto dengan menutup hidungnya dengan tangan kanannya. "Iya Mbak Yu, ada bau busuk. Jangan-jangan," tutur Bu Tejo. "Jangan-jangan apa Jeng Tejo?" tanya Bu Broto ke Bu Tejo sambil memakan mangga. Bu Tejo hanya tersenyum. Tidak jadi," jawab Bu Tejo yang ikut mencicipi mangga yang rencananya akan dibawa ke puncak. Namun berhubung ke puncaknya batal, mangga itu dimakan rame-rame. Di ruang tengah Ananta masih kesal dengan kejadian yang dialaminya. Ia masih berpikir, siapa tadi yang menghubunginya? Ditilik dari suaranya, itu suara Pak Rudi Priambodo, mitra kerjanya. Tetapi pada kenyataannya Pak Rudi saat itu masih tidur. "Aneh, benar-benar aneh," gerutu Ananta dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Di sisinya Ruri juga merasa aneh. "Mas, ini bau bangkainya semakin menyengat," keluh Ruri sembari menutup lubang hidungnya. Ananta mengiyakan dan berdiri terus mencari sumber baunya. Beberapa menit Ananta keliling ruangan, tidak ditemukan sumber baunya itu. Mengira yang berbau bangkai di ruangan tengah, Ananta mengajak Rory pindah ke ruangan lain. Ternyata di ruangan lain sama bau. "Mas, Rory jadi takut," kata Rory sambil melingkarkan tangannya ke pinggang Ananta. Arwah Puspita makin geram. Tiba-tiba guci besar yang berada di pojok dekat pintu menuju ke taman bergoyang-goyang. "Mas, itu kucinya bergerak-gerak," ucap Rory sedikit keras. Kemudian Ananta mengarahkan kedua matanya ke guci yang ditunjuk Rory.
Iya, bergerak-gerak. Apa ada gempa? Kata Ananta yang kemudian berteriak memanggil ibunya. Mendapat panggilan Ananta kalau ada gempa, mereka berlarian keluar termasuk Bu Romlah. Gempa Mbak Yu, gempa. Ayo cepat keluar rumah, kata Bu Tejo keras dengan mengajak ke halaman depan rumah. Mereka sudah berlarian keluar, hanya Dinda yang tidak terlihat batang hidungnya. Ananta berjalan cepat masuk ke dalam kamar Dinda sambil memanggil-manggil nama Dinda. Tetapi teriakan Ananta itu tidak ada jawaban dari Dinda. Ananta tidak tahu kalau saja Dinda sudah berada di depan bersama Bu Broto dan Bu Tejo serta Pak Tejo. Ananta terus memanggil nama Dinda dengan raut muka tegang. Dinda, Dinda, ayo keluar sayang. Tadi baru saja ada gempa, kata Ananta dengan menggerak-gerakkan pegangan pintu kamar Dinda. Tetapi sepi, tidak ada jawaban. Sambil berteriak memanggil Dinda, telinga Ananta mendengar suara sesuatu di belakangnya. Ananta menoleh ke belakang. Ananta terbelalak melihat sebuah boneka semacam Barbie berjalan tertatih-tatih mendekati dirinya. Di pikiran Ananta, itu boneka listrik mainan Dinda. Ananta kemudian tidak hiraukan benda itu. Ananta fokus keberadaan Dinda. Karena di dalam kamarnya tidak ada respon Dinda, kemudian Ananta mencari ke ruang lain. Betapa kagetnya Ananta. Boneka itu mengikutinya. Hah, boneka itu mengikuti, kata Ananta dalam hati. Boneka aneh itu kemudian dipungut Ananta dan diletakkan di atas lemari. Ananta meneruskan mencari Dinda. Baru beberapa langkah mendadak boneka ajaib itu sudah berada mendahului Ananta. Karena mengganggu, Ananta kesal dan boneka tersebut ditendangnya keras-keras. Apa yang terjadi? Bukan bonekanya terlempar, namun kaki Ananta yang sakit, dan sakitnya amat sangat. Ananta mengaduh dan duduk sambil memegangi ibu jari kakinya yang sakit. Ruri, Ruri tolong. Aduh, sakit sekali, kata Ananta meringis kesakitan. Karena sakitnya yang luar biasa, sampai badannya dibasahi keringat dingin. Ruri kebetulan masih berada di ruang tamu. Segera masuk dan menjumpai Ananta dalam posisi tergeletak miring dengan telapak tangan kanannya memicit-micit kaki yang sakit. Mas, Mas kenapa? Jerit Ruri sambil jongkok membuka sepatu kaki yang sakit. Begitu sepatunya sudah dibuka beserta kaos kakinya, terlihat ibu jari kaki Ananta bengkak, memerah tanpa mengeluarkan darah. Ananta terus meronta kesakitan. Aduh, sakit sekali, keluhnya masih dengan meronta menahan sakit. Mas kenapa? Dipatuk ular? Bisa bengkak besar sekali? Tanya Ruri dengan sedikit bingung dan panik. Tolong panggil dokter, pinta Ananta. Ruri cepat membuka buku telepon yang ada di sisi telepon rumah, dan Ruri menghubungi dokter pribadi Ananta. Di depan di halaman taman, Bu Broto, Pak Tejo, dan Ibu serta Dinda semua menunggu kehadiran Ananta dan Ruri. Ternyata yang mereka ributkan ada gempa bukan gempa. Karena kalau gempa pasti ramai, orang-orang kompleks semua keluar. Tetapi sepi-sepi saja. Jeng, kayaknya tidak ada gempa. Buktinya tidak ada orang-orang komplek yang keluar, kata Bu Broto ke Bu Tejo dengan menengok ke rumah-rumah sekitar. Betul Mbak Yu, tapi kata Ananta tadi kucinya bergoyang-goyang. Kalau bukan karena gempa, terus siapa itu yang menggoyang-goyangkan kunci tersebut? Ujar Bu Tejo. Bu Broto diam dan tidak bisa menjawab. Sorot matanya menebak-nebak. Jangan-jangan ulah hantu yang ada dalam kamar tamu tempo hari. Bu Broto semenjak kejadian melihat penampakan sosok wanita bergaun putih duduk di bibir ranjang yang ada di kamar tamu, tidak bercerita ke siapa-siapa, termasuk dengan Bu Tejo. Ia tidak ingin kalau mereka pada takut dan menganggap rumah ini sarang hantu.
Belum sempat Bu Broto menjawab ucapan Bu Tejo. Secara cepat satpam jaga membukakan pintu. Sebuah mobil masuk. Ini membuat Bu Broto timbul tanda tanya. Itu kan Dokter Mas Sarja, dokter pribadi Ananta. Ada apa ya? Dia kesini, siapa yang sakit? Perasaan semua sehat, ujar Bu Broto dengan pelan. Dari mobil itu turun seorang yang sudah amat dikenal dia di keluarga Ananta. Bu Broto langsung menyambut Dokter Mas Sarja. Selamat siang dok, apa kabar? Sapa Bu Broto ramah. Oh ibu, ada di sini, kata Dokter Mas Sarja sembari menjabat tangan Bu Broto. Iya dok, ceritanya kangen sama cucu, ucap Bu Broto yang diiringi tertawa yang lembut. Dokter Mas Sarja mengangguk-ngangguk. Bapak Ananta ada? Oh ada dok, silakan masuk ayo, ajak Bu Broto. Tapi ngomong-ngomong siapa yang sakit dok? Infonya Bapak Ananta yang sakit. Pak Ananta sakit? Perasaan Ananta tadi sehat-sehat saja dan malah baru pulang dari bertemu dengan klien. Dari dalam, Ruri mendengar suara dokter. Ia langsung keluar dan menyambutnya. Ruri dengan muka panik cepat segera mengajak dokter memeriksa sakitnya Ananta. Di karpet biru muda di ruangan tengah, Ananta terkapar dan mengerang kesakitan. Dokter Mas Sarja segera memeriksa bagian yang sakit di tubuh Ananta. Melihat Ananta terkapar dengan mengerang kesakitan, Bu Broto terus menghampiri Ananta. Tetapi Ruri mencegahnya karena sedang menjalani pemeriksaan. Sementara boneka yang membuat kaki Ananta bengkak berada di situ, namun tidak ada yang satupun yang tahu. Boneka misterius itu menggerak-gerakkan kepalanya dengan bola matanya yang seperti kelereng itu memutar-mutar. Ini akibatnya Bapak Ananta berani-beraninya menendang aku. Kini Bapak bisa rasakan akibatnya, kata boneka itu yang tidak bisa terdengar oleh manusia. Aduh dok, sakit, keluh Ananta dalam pemeriksaan di kaki Ananta yang bengkak. Dokter Mas Sarja beberapa kali mengerutkan matanya, seperti ada sesuatu yang aneh. Dokter berhenti sejenak, kemudian mendekati Ruri. Mbak Ruri, Pak Ananta tadi kepentur apa? Atau mungkin digigit apa? Tanya dokter. Ruri menggelengkan kepalanya, kemudian katanya, menurut cerita Mas Ananta, ia menendang sebuah boneka yang mengganggunya di saat sedang mencari putrinya, jelas Ruri. Jadi bukan karena digigit binatang seperti ular ya? Boleh saya bisa melihat boneka tersebut? Pinta dokter. Ruri segera ke ruangan sebelah bermaksud akan mengambil bonekanya. Tetapi betapa terkejutnya, boneka itu tidak ada. Loh, di mana boneka tadi? Tadi seingat saya ada di sini, gerutu Ruri sambil tengok ke sana kemari. Boneka itu tetap tidak ada. Bagaimana mbak, bonekanya dapat? Tanya dokter setelah Ruri kembali. Tidak dok, bonekanya aneh, bisa tidak ada, jawab Ruri dengan wajah yang kebingungan. Ruri, boneka apa itu? Kata Bu Broto menyela. Boneka yang Mas Ananta tendang tadi, terang Ruri. Bu Broto membuka matanya lebar. Begini saja ya Mbak Ruri, juga Ibu Broto, saya sarankan agar sekarang juga Pak Ananta dibawa ke rumah sakit agar dapat penanganan yang menadai, saran dokter Mas Sarja. Akhirnya diputuskan sesuai anjuran dokter. Ananta dibawa ke rumah sakit. Agar rumah tidak sepi, Pak Tejo dan Ibu tinggal di rumah, tidak ikut ke rumah sakit. Mereka masuk ke dalam. Pak Tejo karena capek, ia masuk ke kamar dan rebahan. Sedang Bu Tejo ke dapur membuat masakan membantu Biromlah. Bi, tahu kenapa Pak Ananta tadi?
Tanya Bu Tejo sambil ikut mencuci daging sapi yang akan dimasak rendang. Bibi tidak tahu, Bu. Cuma dengar saja suara bapak kesakitan, jawab Biromlah. Sesaat Bu Tejo setelah masuk ke dapur, Bu Tejo mendengar suaminya berbicara dengan seseorang. Padahal di rumah hanya Biromlah saja. Sedang Biromlah dengan Ibu Tejo. Bu Tejo penasaran dengan mengajak Biromlah ikut masuk. Dengan langkah setengah mengendap-endap mereka menuju ke ruang tamu di mana Pak Tejo beristirahat. Sesampai di kamar tamu, pintu kamar tertutup. "Pak, Bapak, buka pintunya, Pak," seru Bu Tejo sembari menggerak-gerakkan gagang pintu. Teriakan Bu Tejo tidak ada respon dari dalam. Bu Tejo kembali memanggil-manggil suaminya. "Pak, buka." "Bapak di dalam bersama siapa?" tanya Bu Tejo dari luar kamar. Dari kamar tamu tidak ada juga jawaban. Tiba-tiba Bu Tejo dan Biromlah dikejutkan suara tanpa wujud. "Suami kamu di dalam sedang bersama anak buahku, Nyonya Tejo," kata suara tanpa wujud itu. Bu Tejo dan Biromlah mendengar suara tanpa wujud itu menjadi ketakutan. Mereka saling berpegang. "Bu, Bibi takut. Suara siapa itu? Jangan-jangan kuntilanak," kata Biromlah ketakutan. Wajahnya terlihat sepaneng. Kedua tangannya memegang Bu Tejo erat-erat. "Apa? Kuntilanak?" tutur Bu Tejo dengan kedua matanya terus mencari wujud suara itu. "Percuma kalian memanggil-manggil suamimu, tidak akan mendengar. Suami kamu sudah aku tutup telinganya." Suara tanpa wujud itu semakin menjadi-jadi. Di tengah-tengah ketakutan Biromlah dan Bu Tejo, suara tanpa wujud tersebut melemparkan seekor tikus berukuran besar, berlari dan menabrak keduanya. Sontak Bu Tejo dan Biromlah menjerit keras sambil melompat. "Tikus, ada tikus. Tikus itu besar sekali," ucap Bu Tejo yang melompat jauh hingga terpisah dengan Biromlah. Biromlah menjerit sekuat tenaga hingga terdengar satpam yang jaga. "Sul, kayak ada suara jeritan dari dalam," kata Wardi dengan matanya melihat ke rumah. "Iya, aku juga dengar. Seperti suara Biromlah," ujar Zuli yakin. "Ayo kita lihat ke dalam," ajak Wardi. Lalu mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam dekat dapur, rumah sepi. "Pak Sapam, tolong!" teriak Bu Tejo keras sekali. "Itu War, ada suara minta tolong. Ayo ke dalam." Kedua satpam itu masuk, dan setiba di dalam di depan kamar tamu, mereka melihat Bu Tejo dan Biromlah berpelukan dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Suara yang tanpa wujud melihat ada dua satpam masuk geram. "Kurang ajar ini, mengganggu saja. Awas, lihat apa yang terjadi," ancamnya. Kedua satpam itu terus berjalan dan berusaha membuka pintu kamar. Beberapa kali mereka berdua membuka, tetapi itu tidak membuat pintu mudah terbuka. Sedang Bu Tejo dan Biromlah masuk ketakutan dengan suara misterius itu yang tiba-tiba tidak ada lagi setelah satpam Wardi dan Zuli datang. "Pak Tejo, buka pintunya, Pak," panggil Zuli ke Pak Tejo yang ada di dalam. Belum juga ada jawaban. "Pak, Pak Tejo, ini saya Wardi, satpam rumah, tolong buka pintunya," kata Wardi dengan suara yang volumenya cukup keras, tetapi tidak dibuka. Wardi dan Zul, ia mencari jalan. "Pak Sapam, bagaimana? Bisa dibuka tidak?" tanya Bu Tejo dari kejauhan. "Belum, Ibu," jawab Wardi sembari mengintip lewat lubang kunci. Wardi terkejut melihat Pak Tejo dengan berkacak pinggang sedang berbicara. Namun Wardi tidak melihat lawan bicaranya.
Tidak, saya tidak percaya hal-hal tahayul seperti itu, kata Pak Tejo kencang hingga terdengar keluar. Wardi penasaran siapa yang diajak bicara itu. Di saat Wardi dan Zul mencari jalan agar pintu dapat dibuka, mendadak Pak Tejo membuka pintu. Pergi kau, pergi. Saya tidak peduli ancaman kalian dan masalah tahayul semacam itu. Puspita itu sudah wafat lama dan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Kata-kata Pak Tejo itu meluncur bagai peluru menuju sasaran, dengan seolah Pak Tejo mengejar sesuatu. Wardi yang sedikit memberani langsung memegang tangan Pak Tejo dan menahannya. Pak Tejo meronta seperti ada sesuatu yang dikejarnya. Pak, Bapak tenang Pak, istighfar, pinta Wardi dan menuntun Pak Tejo duduk. Pak Tejo menurut dan duduk dengan dada yang terlihat naik turun menahan emosi. Barulah setelah Pak Tejo duduk yang diapit kanan kiri oleh Wardi dan Zuli, Bu Tejo dan Biromlah mendekat. Pak, apa yang terjadi? Ucap Bu Tejo sambil memegang telapak tangan suaminya itu. Pak Tejo tidak langsung bereaksi atas ucapan istrinya. Biromlah sedang siaga mengambil segelas air putih dan diberikan ke Pak Tejo. Pak Tejo meminumnya 3 tegukan. Ibu pokoknya Bapak tidak setuju dan tidak takut ancaman makhluk cebol tadi. Di mana dia? Biar kupatahkan lehernya. Kesal Pak Tejo mendengar ucapan suaminya itu. Bu Tejo tidak mengerti sama sekali. Ia hanya berulang kali mengerutkan keningnya. Pak, Bapak itu ngomong apa? Ibu tidak tahu sama sekali maksudnya. Jelas Bu Tejo. Pak Tejo menoleh ke Bu Tejo dan menatapnya. Bu, pokoknya Bapak tidak mau kalau pernikahan anak kita diminta digagalkan, tutur Pak Tejo. Ucapan Pak Tejo itu semakin membuat Bu Tejo bingung berkepanjangan. Pak, Bapak bilang minta digagalkan pernikahan anak kita. Itu siapa yang minta? Kata Bu Tejo. Itu tadi yang Bapak akan kejar makhluk cebol bermuka kakek-kakek. Apa makhluk cebol? Siapa itu Pak? Kata Bu Tejo kembali, rasa takutnya muncul lagi. Bu Romlah sama, duduknya merapat mendekati Wardi. Katanya anak buah Puspita. Anak buah Puspita? Bukannya Puspita sudah tidak ada? Iya, Puspita itu sudah mati. Lalu apa hubungannya melarang Ananta menikah lagi? Jelas Pak Tejo. Kejadian yang dialami Pak Tejo mengingatkan Zul dengan penampakan tanpa kepala. Jadi penampakan yang aku lihat itu jangan-jangan Bu Puspita, ujar Zul dalam hati. Karena hari sudah mulai sore, Bu Tejo minta menutup masalah ini dan meminta Pak Tejo istirahat, tetapi tidak di kamar tamu. Oleh Biromlah ditunjukkan ke kamar ujung dekat dengan kamar kerja Ananta, dan Bu Tejo juga meminta kedua satpam itu kembali ke tempatnya. Jelang maghrib, rombongan Ananta sekeluarga datang. Ananta sudah tidak kesakitan dan terlihat kakinya diperban. Sedang Dinda langsung ke kamar mandi mencuci kakinya. Dinda terkejut saat akan masuk ke kamar mandi. Dinda melihat penampakan Puspita dalam wujud aslinya. Arwah Puspita memandang putrinya dengan derayan air mata. Dinda terpaku, berdiri mematung, seperti tidak percaya yang dilihat di matanya itu penampakan mamanya. Dari mulut mungilnya itu terucap kata, Mama. Arwah Puspita mendengar sebutan mama dari putrinya. Semakin deras air mata menetes di pipinya yang terlihat pucat, tetapi tetap memancarkan wajah cantiknya. Mama, suara Dinda sembari mendekat berusaha memeluk, tetapi itu hanya menambah pedih bagi Dinda. Penampakan Puspita menghilang saat Dinda meraih akan memeluknya. Dinda, anakku sayang, kamu sudah tidak bisa memeluk mama. Dunia kita sudah lain.
kata arwah Puspita yang kemudian menghilang. Melihat mamanya menghilang, Dinda menjerit memanggilnya. "Mama!" Suaranya kencang sekali hingga terdengar Bu Broto dan seisi rumah. "Itu teriakan Dinda. Kenapa memanggil mamanya?" gumam Bu Broto yang berjalan cepat mencari Dinda. Sedangkan yang lain keluar semua, termasuk Pak Tejo. "Dinda, Dinda, Dinda, kamu di mana, Nak?" panggil Bu Broto cemas sambil matanya melihat ke segala sudut. Kembali Dinda memanggil mamanya dengan diselingi tangisan. "Mama, di mana Mama? Jangan tinggalkan Dinda. Dinda ingin ikut Mama." Suara Dinda yang terus memanggil mamanya. Bu Broto mendengar suara Dinda di kamar mandi. Kemudian Bu Broto menuju ke kamar mandi. Di lain tempat, Ananta dan Ruri sama mencari Dinda. "Dinda, Dinda, ini Papa. Kamu di mana, Nak?" kata Ananta. Semua sibuk mencari Dinda. Bu Broto sesampainya di depan kamar mandi melihat Dinda berdiri dengan kepalanya menoleh ke sana kemari, mencacar mamanya yang baru saja ditemuinya. "Mama, di mana Mama? Jangan tinggalkan Dinda," ucap Dinda dengan menangis. Bu Broto langsung memeluknya. "Nak, ada apa? Kamu panggil-panggil Mama?" kata Bu Broto dengan memeluk tubuh cucunya itu. "Tadi, Nek, Mama datang," ujar Dinda. Bu Broto tersentak hingga melepaskan pelukannya. "Aduh, Nak, cucuku sayang. Mama itu sudah lama tidak ada." "Iya, Nek, tapi tadi Mama datang ke kamar mandi saat Dinda mau cuci kaki. Mama melihat Dinda, Mama menangis," jelas Dinda. "Masa sih?" Bu Broto masih belum yakin. "Benar, Nek, Dinda tidak bohong. Tetapi saat Dinda akan memeluknya, tiba-tiba Mama hilang. Dinda kangen Mama, Nek." "Ya sudah, besok kita ke makam Mama ya. Sekarang Dinda masuk ya," ajak Bu Broto, dan kemudian bersama Dinda masuk. Tepat di tengah ruangan keluarga, Ananta muncul yang diikuti yang lain. "Dinda, dari mana kamu? Tanya Ananta dengan memegang pundak Dinda. "Sudah, Nanta, jangan tanya macam-macam dulu. Biar Dinda istirahat. Dia capek. Nanti saja ibu yang cerita," kata Bu Broto, yang melarang Ananta menanyakan apa yang terjadi dengan anaknya. Ananta diam. Ruri, yang di belakang Ananta, meminta agar menuruti saran ibunya. Bu Broto bersama Dinda terus masuk ke kamar, ditemani Bu Broto. Di luar, Ananta, Ruri, Bu Tejo, dan Pak Tejo saling pandang. "Sepertinya terjadi sesuatu pada Dinda," tebak Pak Tejo. "Maksud Bapak? Kejadian yang seperti Bapak alami?" tanya Bu Tejo. "Bisa jadi," kata Pak Tejo yakin. "Duh." Pak Tejo memandang istrinya. "Kenapa aduh? Ibu takut?" Pak Tejo menghela nafas. "Ini tidak boleh dibiarkan." "Iya, tidak boleh. Kita harus segera ambil tindakan," ucap Pak Tejo, sambil kedua telapak tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya, berjalan mondar-mandir. Melihat suaminya begitu, Bu Tejo penasaran. "Pak, Bapak ini bicara apa dan sama siapa?" kata Bu Tejo dengan memandang matanya serius ke Pak Tejo. Pak Tejo kemudian duduk. "Pak, kok diam saja? Bapak tadi itu bicara ambil tindakan. Ambil tindakan apa itu?" Bu Tejo mengulangi ucapannya. "Ya, ini pasti ada orang yang tidak suka kalau Ruri mendapatkan Ananta. Lihat saja, akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian aneh di tempat Ananta."
tutur Pak Tejo sedikit emosi. Di ujung Ananta tertarik dengan ucapan Pak Tejo. Kemudian ia menghampiri dan duduk bergabung dengan Pak Tejo dan Bu Tejo. "Ada apa sih, Pak? Ibu, sepertinya pembicaraannya serius," kata Ananta setelah duduk. Pak Tejo menatap Ananta sebentar, kemudian katanya, "Nak Ananta, kamu merasa tidak adanya beberapa kejanggalan dan keanehan terjadi di rumah ini?" Tidak langsung menjawab, Ananta terlihat berpikir atas ucapan orang tuanya Ruri. "Bagaimana Nak Ananta menurutmu? Bahkan terakhir Dinda berteriak memanggil mamanya katanya ditemui," tanya Pak Tejo karena Ananta diam. "Betul juga, Pak. Kalau sebulan terakhir ini banyak hal-hal yang misterius," jawab Ananta kemudian. Pak Tejo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terus apa tindakanmu, Nak?" Ananta diam lagi. "Tindakan apa ya, Pak? Karena semuanya seperti misteri." "Nah itu, karena misteri itu kamu harus cepat bertindak." Pembicaraan seru antara Pak Tejo dan Ananta berhenti saat Bu Broto keluar dari kamar Dinda. Ananta segera meminta ibunya duduk bergabung. "Bagaimana Ibu? Dinda sudah tidur?" tanya Ananta serius.